Iya, jelas, Mbak. Jadi untuk seorang trader itu yang saya alami seperti itu. Jadi untuk minggu-minggu ini bagi seorang trader pasti tentu merasakan itu semua. Tapi kalau untuk seorang investor, dia kan memang belinya memang beli untuk disimpan dan saat ini menurut saya masih belum ada momentumnya, lebih ke in out dalam waktu jangka pendek aja atau mungkin orang menyebutnya scalping atau swing saja untuk saat ini yang paling oke gitu. Baik, jadi memang pakai teknik scalping tadi yang mungkin bisa Mm-mm. diaplikasikan di pasar modal saat ini gitu ya Mas. Nah kemudian kita akan Iya. ngomongin tentang mungkin teman-teman banyak yang berniat jadi trader, terus mungkin belum tahu nih Mas aturan mainnya tuh seperti Mm-mm. apa sih kalau kita memutuskan untuk jadi seorang trader gitu Mas. Nah, Mm-mm. pertama-tama saya mungkin apa sih mas trader itu sebenarnya biar dijelaskan dulu ke teman-teman. Kemudian perbedaannya yang paling signifikan dari investor itu seperti apa? Dan kemudian bisa dijabarkan nggak mas perbedaannya itu apa aja sih? Mm-mm. Mm-mm. Oke. Kalau menurut saya pribadi, seorang trader itu adalah seseorang yang dia melakukan transaksi jual beli saham. Dia tujuan utamanya adalah mencari profit dengan cara memanfaatkan capital gain. Dan jangka waktunya itulah yang membedakannya. Kalau trading itu, orang seorang trader itu dalam jangka waktunya dalam waktu yang singkat. Bisa hitungan detik, menit, jam, bahkan harian, mingguan, atau bulanan. Itu masih dikategorikan seorang trader. Tetapi kalau seorang investor, dia menaruh dana untuk dibelikan sebuah saham, itu akan di hold ataupun disimpan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi esensialnya di sini itu adalah lebih ke jangka waktunya. Selayaknya kalau kita itu mengamati seorang penjual, penjual itu yang bedain penjual online, ada yang jualan di warung, ada yang jualan keliling, mereka itu sama, mereka sebenarnya dagang, tapi yang membedakan caranya, itu kalau konvensional. Tetapi kalau di saham yang membedakan paling signifikan adalah waktunya dan caranya gitu, Mbak. Baik, jadi perbedaan signifikannya itu masalah waktu gitu ya mas ya. Jadi kalau trader Mm-mm, mungkin mm-mm, masih bisa disebut itu sampai bulanan gitu ya mas investasinya gitu ya. mm-mm. Iya, benar Kalau sekali. investor biasanya memang berapa lama gitu mas investasinya? Sebenarnya kalau untuk patokan waktu sebenarnya nggak ada sih ya Mbak ya. Tetapi dia intinya lebih ke jangka waktu yang lama. Dia melihat sebuah prospek nilai dari sebuah perusahaan. Ketika perusahaan itu menurut seorang investor diyakini baik, bagus ke depannya, bisnisnya masih oke, mungkin harganya juga masih murah, dia akan menyimpan dananya membelikan saham, untuk membeli saham, ditaruh di situ dan itu memang disimpan dipakai untuk jangka yang sangat panjang sekali gitu. Itu udah bisa dikategorikan seorang investor gitu. Kalau untuk Berarti batasan waktu sebenarnya nggak ada batasan. oke, berarti indikatornya mungkin mungkin analisanya secara fundamental begitu ya Mas ya? Ya, benar sekali Mbak. Kalau memang seorang investor, dia memang lebih mengandalkan analisis fundamental. Top down, kemudian dia menganalisa dengan metode discounted cash flow untuk menilai laporan keuangannya ya, untuk memforecast berapa tahun ke depan itu harga kira-kira mau di berapa. Dia juga mempertimbangkan saingan di sektor bisnisnya kepada lawannya. Kemudian dia juga melihat bisnis itu kira-kira 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu masih relevan nggak? Masih oke nggak? Nah, itu dia seorang fundamentalis akan menilai dari sisi itu. Tetapi kembali ke yang namanya seorang trader. Kalau seorang trader itu kan dia nggak peduli kayak gitu. Yang paling penting dia tuh bagaimana cara dia itu bisa transaksi jual beli saham dalam waktu singkat untuk memanfaatkan capital gain selisih harga. Gitu aja sih. Gitu. Jadi memang kalau investor itu tetap berpatokan sama kinerja segala macam gitu ya Mas. Cuman kalau trader memang lihatnya bagaimana dia bisa mendapatkan capital gain gitu ya Mas yang cepat gitu ya Iya, Mas ya. bener. Oke Mas. Oke Mas, kemudian Mas pertanyaannya lagi Mas, apakah seorang investor pemula nih mungkin teman-teman yang baru masuk pasar modal gitu bisa nih menjadi seorang trader Mas? Bisa, semuanya bisa. Tapi yang paling penting harus selalu jangan lupa diimbangi dengan selalu baca buku, kemudian dia harus bisa menerapkan trading plan, kemudian dia harus punya money management, itu penting sekali. Kalau dibilang bisa, bisa Mbak. Semua orang bisa kok gitu. Memang esensialnya kalau trading ini berbeda dengan investor. Kalau investor tuh kayak seakan-akan kita beli saham, melihat sebuah prospek nih. Misalnya saya beli saham BCA, ya kan? Saya taruh di situ, beli, udah ditinggal mau ditinggal aktivitas, tinggal kerja, tinggal sekolah, tinggal apa. Emang cara kerjanya seperti itu. Kita beli didiamkan, nggak diapa-apain gitu. Tapi kalau bagi seorang trader nggak bisa. Tentunya dia harus belajar, mempelajari teknikal, mempelajari juga fundamental, penting semuanya dipelajari dulu, belajar buku. Dan yang paling penting dari teori itu semua juga nggak kalah penting
adalah selalu mencoba untuk melakukan trading. Saya pernah bilang sama teman-teman saya yang di awal banget ingin trading, kalau bisa pertama gunakan juga dana kecil, terukur ya, artinya siap dengan resikonya. Karena trading saham itu hakikatnya jangan cuma dilihat dari profit-profitnya saja. Siap nggak kita dengan resikonya? Jadi pikir dulu resikonya, kalau kita siap baru kita namanya berpikir untuk ke profitnya gitu. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Jadi bisa dibilang kalau menjadi seorang trader itu high risk gitu ya Mas? Lebih high risk dibandingkan menjadi investor. Menurut saya juga semuanya sama Mbak, ada resikonya juga. Semua di saham itu ada resikonya. Tetapi memang kalau trader sama investor dia memang menguras waktu dan resikonya lebih tinggi seorang trader dibanding investor. Kenapa? Karena kalau trader itu kan kita akan masuk di beberapa harga. All time high pun kita bisa jadi masuk. Dan in out di saham itu akan selalu sering. Kalau investor cara kerjanya kan memang kita beli dan didiamkan gitu. Ya, resiko lebih tinggi trader Mbak dibanding investor. Jadi memang memakan waktunya juga cukup banyak gitu. Jadi memang harus dipantengin terus begitu ya Mas ya. Benar sekali Mbak. Jadi kita tergantung metodenya juga. Ada seorang swing ataupun seorang scalper ya. Kalau memang scalper menurut saya wajib harus dipantau. Tapi kalau seorang swing sebenarnya nggak harus dipantau juga. Cuman tetap menguras yang namanya energi pikiran bahwa kita juga harus rajin menganalisa, melihat secara berkala bagaimana perkembangan sahamnya, apakah tetap kita akan pertahankan, apa kita akan jual rugi untuk melindungi aset, atau mungkin kita average down. Nah, itu semua kita harus ada pertimbangannya gitu. Tadi Mas sebutkan juga memang ada swing, ada scalper gitu ya Mas. Nah ini saya tertarik juga nih Mas. Boleh nggak sih Mas jelaskan lebih lanjut lagi, kan katanya juga ada growth investor, ada trend following trader begitu ya, terus ada day trader, intraday trader. Itu masing-masing itu seperti apa sih Mas perbedaannya? Perbedaan yang signifikan adalah masalah di waktu Mbak, yang paling jelas seperti yang tak utarakan di atas tadi. Kalau seorang position trader itu dia mirip-mirip kayak seorang investor. Jadi dia itu beli saham memang di hold dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kalau seorang swing, dia itu membeli saham di mana dia tujuannya mempunyai target harga tertentu dan batasan take profit dan cut loss-nya bisa dia dalam hitungan harian, mingguan, bahkan bulanan. Jadi agak sedikit panjang. Tetapi kalau day trader, dia memang kalau bisa sehari itu kalau dia bisa harus diselesaikan. Artinya dia lebih suka bersih di sore hari. Jadi one day trading, kayak cuman trading hanya untuk satu hari itu. Beli jual, beli jual, beli jual gitu bersih. Nah, yang paling lebih spesifik lagi scalper. Scalper itu bahkan bisa hitungan detik atau menit dia udah keluar. Jadi lebih pendek lagi gitu Mbak. Dia memanfaatkan selisih harga gejolak di pasar. Ketika harga saham ini bergejolak, dia akan memanfaatkan in out di saham itu. Itu disebut scalper gitu Mbak. Dan itu yang sering saya lakukan, lebih ke scalper gitu. Oh baik, jadi ada tadi macam-macamnya itu ya Mas. Jadi yang memang paling cepat itu yang scalper ini yang tadi Mas utarakan gitu ya Mas. Kemudian ya, Mas boleh dijabarkan juga nggak Mas kekurangan dan kelebihan masing-masing dari tadi Mas tipe-tipenya Mas? Oke. Kalau dibilang kelebihan seorang scalper menurut saya yang pertama, dia karena rentang waktu batasan cut loss-nya itu kan kecil nih, rata-rata kalau saya pribadi menerapkan 2-4%. Kemudian kalau naik itu biasanya sekitar 3-5%. Nah, kelebihannya ketika terjadi sesuatu hal yang mungkin market tiba-tiba jatuh, itu kalau dia udah punya prinsip itu, dia langsung akan jual sehingga dia langsung bisa melindungi asetnya. Resikonya lebih terukur, perlindungan asetnya lebih kecil gitu. Nah, tetapi seorang swing dia akan lebih panjang. Dia masih punya batasan toleransi cut loss lebih panjang, atau mungkin ketika sudah menyentuh level supportnya. Sehingga dia batas cut loss-nya lebih banyak. Tetapi swing ini lebih kelebihannya terletak pada di mana dia itu nggak harus memantau terus. Dia nggak harus intensif memantau layar monitor. Kalau seorang scalper kelemahannya jelas, dia harus benar-benar harus mantau market, menguras emosi, menguras tenaga, benar-benar kita harus pantau. Sebenarnya lebih ke itu, kelebihan dan kelemahannya. Tetapi yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman semua adalah semua metode trading, style trading itu pasti ada plus minusnya. Dan yang paling penting, kita nggak usah perlu membanding-bandingkan atau meniru, tapi cari aja yang cocok untuk diri kita. Mana yang harus kita terapkan untuk diri kita yang cocok. Karena kenyataannya masing-masing investor atau trader itu punya background yang berbeda-beda. Ada yang orang yang kerja,
Ada orang yang dia memang benar-benar full time trader, ya kan? Ada orang yang dia itu mungkin kerja part time dan lain sebagainya. Tentunya ini punya background seperti ini, kita harus mempunyai strategi sendiri-sendiri. Nggak bisa seorang scalper itu diterapkan kepada orang yang full time trader terus diterapkan kepada orang yang dia mungkin kerja sibuk gitu kan, agak susah juga nanti gitu. Oke, kemudian kalau misalkan pemula gitu Mas, kalau dari sarannya Mas seperti sendiri, kira-kira lebih baik yang mana nih Mas yang dijalankan? Kalau masih pemula, yang jelas selalu saya tekankan adalah pertama gunakan dana terukur dulu, yang kecil, kemudian jangan pakai margin. Kalau bahasa saya, sering saya kasih tahu ke teman saya, gini, ketika kamu masuk di saham, saya bilang, siapkan risiko ketika uangmu itu hilang. Berapa sih yang kamu siap gitu? Jadi misalnya aku siapnya cuma 500.000, ya udah pakai 500.000 dulu di awal. Kenapa? Karena di awal kamu akan mempelajari banyak hal, istilah-istilah baru. Kemudian softwarenya kamu juga harus pelajari juga. Kalau langsung kamu pakai uang gede, bahaya. Makanya saya bilang, siapkan dulu uang yang sekiranya kamu itu siap rugi, siap kehilangan gitu. Jadi itu mindset itu harus selalu tanamkan dulu di awal, sehingga kita itu menjadi trading akan enjoy. Kita nggak akan menyalahkan kepada pihak-pihak lain. Nggak akan menyalahkan market, nggak akan menyalahkan siapapun. Jadi benar-benar di awal ini kita harus benar-benar yang namanya belajar dulu. Nah, kemudian setelah itu untuk di awal yang jelas ketika sudah pakai dana kecil, semua harus dicoba, semua harus dipelajari dulu. Merasakan juga yang namanya seorang swing, nyimpen saham, ternyata kecantol, ternyata mungkin harus cut loss, itu bagian dari proses. Dari situlah kita akan menggali mana nanti yang cocok untuk kita terapkan. Karena ada teman saya yang benar-benar menurut saya benarkan unik. Dia bilang sama saya gini, Bekti saya ingin belajar saham. Saya ingin belajar sama kamu, saya akan gunakan uang kecil dulu untuk yang terukur ruginya aku siap. Aku akan pelajari dulu, ikutin saran kamu. Aku akan kosongkan gelasku dulu, aku akan tampung semua ilmu dari kamu, aku akan ikuti. Tetapi nanti kalau setengah tahun ternyata saya nggak kuat, saya akan berhenti dari trading. Menurut saya malah benar. Karena kenyataannya nggak semua orang juga siap untuk langsung jadi seorang trader gitu. Karena itu akan menguras segalanya. Maka dari itu harus dicoba dulu semua metode, baru nanti cari aja yang cocok untuk diri kita. Gitu sih. Oke, jadi masih dipelajari dulu semuanya gitu ya Mas. Dan yang paling penting siap rugi gitu ya. Jadi berinvestasi ini kita harus tetap siap rugi berapapun itu dan mungkin sesuai kemampuan kita sendiri gitu ya Mas. Iya, benar ya. Walaupun memang kenyataannya kan kita di saham itu bukan bertujuan untuk rugi. Betul sekali, pastinya kalau investasi kita memang kita memang niatnya memang untuk mencari untung supaya kita bisa mendapatkan gain di kemudian hari gitu Mas. Kemudian Mas, kalau ini kita masuk ke intinya nih Mas, aturan mainnya Mas, kalau ngomongin trader gitu dan seorang trader gitu, aturan mainnya tuh seperti apa sih Mas, biar teman-teman nih tahu gitu gimana cara harus bermainnya. Silakan Mas. Kalau seorang trader itu menurut saya sebenarnya orang punya style masing-masing atau gaya masing-masing. Tetapi yang saya lakukan adalah ya sesimpel-simpelnya itu ketika saya itu trading, saya menggunakan modal yang terukur. Kemudian saya membeli saham ketika saham-saham itu yang udah ada momentumnya, artinya ramai diperdagangkan di pasar, di running trade sering muncul gitu kan. Nah, seperti itu baru saya akan ambil keputusan untuk jual beli. Ketika nanti saya itu profit saya itu sebagian akan saya ambil, akan saya amankan untuk untuk jaga-jaga. Jadi yang jelas di situ aku menggunakan modal untuk scalping itu benar-benar menggunakan modal yang terukur. Jadi saya sudah membatasi resikonya dan profitnya sudah saya ukur. Seperti itu aja sih Mbak kalau untuk masalah strategi trading atau apa seperti itu kurang lebih gitu. Baik, jadi memang harus tetap modalnya itu harus terukur begitu ya Mas, dan kemudian kalau tadi Mas bilang kalau sudah istilahnya cuan gitu lah Mas akan ambil sebagiannya. Kira-kira ada nggak sih Mas patokannya kalau seorang trader itu biasanya mengincar cuannya itu berapa persen sih Mas? Ini juga lebih ke masing-masing Mbak. Tetapi kalau yang saya lakukan adalah saya itu orang yang paling disiplin. Dalam artian disiplin kalau memang tidak sesuai harapan, saya tega untuk cut loss. Itu pertama. Kalau untuk mengambil profit, itu biasanya rata-rata yaitu kurang lebih kadang ya 3%, 5%. Kalau memang masih ada potensial naik, kadang saya tunggu dulu, biarkan naik dulu. Nggak ada salahnya. Kalau naik kan enak. Maksudnya kalau memang masih ada potensial naik, ngapain kita juga harus jual. Jadi kita tunggu dulu. Tetapi ada kalanya juga saya harus berpikir gini, ketika saya tuh beli saham, ternyata kok lama nggak direspon-respon sama pasar, ya sudah,
Saya juga tega untuk jual BEP, rugi fee gitu juga enggak apa-apa. Memang itu saya lakukan. Jadi saya benar-benar cuma in out, dan sebagai seorang scalper, saya selalu dimanapun kondisinya itu saya selalu punya cash. Itu karena saya berpikir ketika nanti ada peluang di pasar, saya tinggal ambil gitu. Oke, Mas, kemudian kalau kita nih Mas mau membaca, Mas tadi kan Mas bilang sekitar 3-5% gitu ya. Terus kemudian kalau ada potensial naik, akan ditunggu terlebih dahulu. Nah itu kira-kira potensial untuk naiknya itu seperti apa sih Mas kalau yang bisa kita lihat gitu? Kalau untuk teoritis pastinya saya nggak bisa Mbak jelasinya. Tetapi di situ kadang kita harus melihat kondisi yang namanya kondisi pasar. Pasarnya kan sesuatu hal yang berubah-ubah. Kita nggak bisa langsung ditanya seperti apa gitu, nggak bisa Mbak. Aku harus bisa melihat kondisinya pasar seperti apa dulu gitu. Karena di sini yang ingin saya tekankan kepada teman-teman bahwa kalau kita itu jadi seorang scalper, kita tuh harus siap dan pinter beradaptasi. Kita harus cepat. Ketika nanti ternyata nih kita misalnya saham saya itu udah naik 2% nih, kemudian 3% gitu kan, naik lagi gitu. Tetapi kok misalnya tiba-tiba IHSG berbalik arah, udah mulai pada turun, kemudian yang tadinya 3% turun lagi jadi 2%, kadang langsung saya banting. Yang penting saya realisasikan cuannya gitu. Jadi memang di sini ada improvisasi penting sekali menurut saya gitu Mbak. Jadi kalau untuk teori pastinya saya nggak bisa jawab, itu tergantung kondisi pasarnya Mbak. Oke, baik, berarti itu kalau memang sudah ada tanda-tanda akan terjadi penurunan, sebaiknya dijual dulu terus dahulu begitu ya Mas. Ketika turun baru masuk lagi begitu ya Mas, berarti ya Mas ya. Oke. Mas, kemudian tadi kalau Mas bilang kita harus mempersiapkan uang cash gitu Mas. Itu kira-kira uang cash yang perlu dipersiapkan itu sejumlah portofolio yang kita miliki atau seperti apa Mas sebaiknya? Kalau menurut saya sih Mbak, kita itu sebelum masuk saham, kita harus siapin dulu yang namanya money managementnya. Jadi kita harus mengukur kesiapan kita sebelum masuk saham. Jangan sampai uang kita semua masukkan di saham. Nah, contohnya gini, misalnya jadi kita itu kalau misalnya saya biaya hidup di Yogyakarta lah, saat UMR-nya misalnya 2 juta di Jogja, ya mungkin siapkan dulu minimal 6 juta, 8 juta itu disimpan di rekening tabungan untuk jaga-jaga 3 bulan, 4 bulan ke depan. Nah, baru sisanya mungkin saya tradingkan, ya kan. Nah, ketika saya tradingkan itu, ya intinya menggunakan modal yang terukur. Jadi menurut saya kita juga nggak harus paksakan dengan apa ya, dengan keseluruhan dana kita, tapi yang penting kita itu sudah siap. Ketika nanti profit seperti strategi saya tadi, ambil, amankan untuk memperpanjang biaya hidup. Dan yang saya lakukan dulu itu adalah ketika profit saya ambil, profit saya ambil, profit saya ambil. Jadi saya kuatkan dulu fundamental saya. Ibaratnya saya berpikir bahwa ketika saya ini misalnya umur 30 tahun ya, nah setidaknya saya ingin bangun dulu kesiapan di tabungan saya itu setidaknya juga untuk 10 tahun ke depan saya perpanjang lagi. Jadi ketika saya itu nggak bisa apa-apa ibaratnya gitu, saya masih punya tabungan untuk hidup. Itu penting menurut saya. Jadi saya berpikir ke fundamental keuangan saya dulu. Trading itu tetap penting ya, itu untuk mencari profit. Tetapi kita jangan sampai pertaruhkan di situ, karena di sini adalah investasi yang high risk dan high return. Jangan sampai kita itu pakai uang panas, apalagi sampai berhutang gitu kan. Dan yang kuncinya lebih penting lagi adalah jangan sampai salah mindset. Mindset itu juga penting. Ada teman saya yang cerita sama saya, Bekti di rekening tabungan saya tuh ada uang 200 juta. Ya kan? Ini sayang sekali kalau nggak ditradingkan gitu. Kalau bisa ditradingkan, oke, ya nggak apa-apa. Ini uang nganggur kan, saya bilang gitu. Oh, ini 2 minggu lagi, ini uang harus keluar karena tak pakai buat bayar sesuatu gitu kan. Wah Mas, kalau kayak gitu jangan. Itu namanya uang panas. Kalau kayak gitu beresiko. Iya nanti kalau naik. Kalau enggak, bagaimana pertanyaanku gitu kan? Kamu jangan berpikir mengotak-atik hanya dari sisimu. Dari sisimu yang merasa kalau uang itu ngendap di tabungan 2 minggu ke depan nggak ada dipakai buat apa-apa, kamu berpikir untuk diputarkan di saham. Ini yang salah menurut saya. Resikonya gede, resikonya tinggi. Sama halnya dulu waktu saya masih muda, saya itu pakai uang hutang. Nah, uang hutang saya itu saya berpikir kalau saya hutang 1%, 2% ke koperasi gitu atau ke bank gitu kan ya, wah siapa tahu nanti di saham bisa naik 5%, 10% kan saya dapat selisihnya lumayan nih gitu. Tapi ternyata salah gitu. Kita jadi tradingnya nggak rasional, kita akan selalu was-was, deg-degan, dikejar target karena kita harus nyicil. Kemudian belum kalau market tidak sesuai harapan, wah nanti mah kacau semuanya. Makanya penting juga pemahaman sebelum masuk market kita juga harus persiapkan kayak ibaratnya fundamental keuangan kita. Ini penting banget gitu. Jadi dua itu ya Mas, fundamental, kemudian juga jangan lupa mindsetnya juga harus
bereskan gitu ya Mas terlebih dahulu sebelum berinvestasi di pasar modal. Oke Mas Bekti. Nah kemudian Mas, kalau ngomongin scalper Mas, tadi kan kita udah ngebahas tentang scalper gitu ya. Kalau untuk menjadi seorang scalper yang baik itu seperti apa sih Mas? Boleh nggak sih dibeberkan rahasianya Mas Bekti yang merupakan profesional trader di Indonesia gitu, kira-kira biar teman-teman mungkin dapat ilmunya juga Mas. Silakan Mas Bekti. Kalau untuk scalper sendiri sebenarnya yang saya lakukan adalah gini Mbak. Sebelum menjadi seorang scalper, saya itu sudah menyiapkan sendiri uang yang benar-benar saya menyebutnya bukan dingin, tapi udah super dingin. Jadi saya ibaratkan misalnya nih Mbak Nisa nih. Mbak Nisa jalan-jalan di mall, ya kan? Bawa uang 100.000, ya kan? Pasti di sana akan was-was. Mau beli apa 100.000, nanti kalau kurang juga malu gitu kan, kalau di mall cuma bawa uang 100.000 misalnya gitu. Tapi beda ceritanya kalau Mbak Nisa di mall bawa uang 10 juta di dompet, pede aja, mau makan di mana, mau beli baju, tidak masalah bawa uang. Itu sama saya terapkan di saham. Jadi uang yang saya pakai buat scalpingan itu udah nggak akan ngaruh apa-apa ke saya gitu. Jadi benar-benar dingin. Itu sudah kayak profit gitu ibaratnya gitu. Jadi sehingga uang ini benar-benar cuman kayak saya menyebutnya mungkin bisa jadi trading for fun atau mungkin trading untuk lebih mengembangkan lagi gitu kan asetnya gitu. Jadi itu penting banget bagi saya ya. Ini kalau Mbak Anissa tadi kan nanya strategi saya seperti itu. Jadi benar-benar uang saya yang pertama adalah super dingin. Kemudian yang kedua, saya belajar dari pengalaman masa lalu yang buruk. Saya pernah mencoba semuanya yang buruk-buruk di pasar modal. Bahkan loss gede banget bermiliar-miliar juga iya gitu. Jadi itu tak pakai buat pengalaman. Memang saya bilang sama teman-teman, jam terbang, waktu dan pengalaman tuh nggak bohong. Jadi kalian juga harus kalau di pasar modal jangan sampai cuma baru setahun 2 tahun nanti menyerah, jangan. Aku aja puluhan tahun gitu, tetap jangan menyerah gitu. Nah setelah uang yang super dingin, kemudian tadi berdasarkan pengalaman di masa lalu dan waktu pengalaman di bawah, kemudian yang paling penting adalah strategi tradingnya. Seperti yang tak bilang tadi, pertama kunci seorang scalper itu adalah disiplin cut loss. Kuncinya di situ. Kadang yang namanya manusia tuh punya sifat nggak tegaan. Ketika lihat, aduh ini turun, sayang sekali nanti kalau turun, siapa tahu nanti akan balik lagi gitu kan. Ternyata malah tambah turun, mulai was-was. Semakin dalam, semakin takut, nggak mau cut loss gitu kan. Aduh aku kecantol, aku jadi investor dadakan gitu. Nah menurut saya itu adalah trader yang dia nggak punya plan. Kalau memang kita itu sudah beli saham, ternyata kok tidak direspon pasar, ya kita harus kita harus akui kalau mungkin kita salah. Artinya yang kita beli itu nggak direspon pasar. Ya kita harus tega, kita harus cut loss untuk melindungi aset kita. Karena seorang scalper itu harus selalu punya cash di mana ketika kita bisa jadi beli saham A, ya kan? Tidak sesuai harapan, saya cut loss. Beli saham B, aduh cut loss lagi. Ternyata mungkin beli saham C, aduh profit dikit. Beli saham D, cut loss lagi. Tapi mungkin beli saham E atau F itu akan naik dan bisa mengganti cut loss sebelumnya tadi. Bahkan bisa jadi profit. Ini penting. Menurut saya seperti itu strategi saya. Jadi saat itu aku memang melindungi asetku itu dengan yang namanya disiplin cut loss. Karena kalau nggak dilindungin, bahaya. Kalau udah turun terlalu tajam, justru semakin berat untuk memulihkan asetnya. Itu disiplin cut loss, Mbak. Kemudian yang selanjutnya adalah seperti yang Pak bilang di atas tadi. Ketika profit jangan lupa diamankan. Gitu. Jangan sampai berpikir Anda selalu pengen menggulung aset atau compounding. Nah, itu juga bahaya. Karena pasti akan muncul sifat dari manusia yang namanya serakah ataupun greedy, itu akan menghantui. Biasanya muncul, wah di saham coba-coba atau gimana gitu, kok enak gitu kan, nah langsung profit, kok enak gitu kan, nah dia akan selalu menggulungkan asetnya. Ini bahaya kalau nggak dikendalikan. Dia nanti pasti akan selalu berpikir ini enak, metode trading saya kayaknya oke, top tier gitu kan, dan kalau dilakukan terus dia pasti akan menggulung aset biar cepat kaya. Nah kadang kalau justru malah aku pengen cepet-cepet kaya biar dapat ini, beli ini, itu dari saham, itu juga kadang bahaya menurut saya. Kita harus pelan-pelan, harus punya trading plan, money management, kita jangan lupa diamankan. Nah biasanya kadang muncul pertanyaan, Bekti kalau itu di profitnya diambil terus, nanti kan kita kayak ngulang modal dari nol. Iya, saya bilang gitu. Kenapa? Lebih baik kamu perbaiki dulu fundamental keuanganmu di belakang. Jangan sampai uang yang di saham itu kamu kumpulkan, kamu udah cuan beratus-ratus persen berkali-kali lipat, kamu cuman press untuk biaya tabungan kamu,
Alhasil ketika kamu tidak sesuai harapan atau market bergejolak cepat, profitnya habis, udah nanti kamu profitmu hilang, kamu di belakang keuangan kamu nggak dapat apa-apa karena kamu nggak pernah disiplin ngamanin apa ya profitmu. Tetapi kalau kamu pelan-pelan kamu amankan profitmu, minimal fundamental kamu tuh kuatkan dulu, tabungan kamu, asuransi kamu itu juga penting. Kamu harus pikirkan itu semua, nggak semata-mata semuanya harus kamu pikirkan trading itu, karena trading juga ada resikonya juga gitu. Ya mungkin kalau dari saya itu sih Mbak kunci-kunci paling paling strategis scalper saya adalah super uang dingin, belajar dari pengalaman di masa lalu, disiplin cut loss, jangan lupa kalau profit amankan gitu. Nah, kemudian Mas kan kadang ada juga nih yang mungkin nggak tega cut loss dan kemudian akhirnya average down gitu Mas. Akhirnya dia top up dan meng-average down portofolinya yang lagi merah gitu lah Mas. Itu kira-kira kalau menurut Mas Bekti sendiri apakah strategi seperti itu tepat atau gimana Mas? Menurut saya itu tergantung juga kondisi sahamnya. Kalau saham gorengan saya jujur aja tegaan cut loss. Karena apa? Aku nggak mau kalau saham-saham yang gorengan itu rata-rata yang second runner itu bisa jadi itu kecantol, bahkan kita nggak bisa jualan, apalagi kalau udah parkir di 50 ya, itu bisa bukan bulan tahunan, bahkan teman saya ada juga yang tahun, itu juga nggak bisa keluar. Maka dari itu kalau saya di saham-saham seperti itu, saya paling disiplin untuk cut loss. Kalau untuk kadang saya pribadi saya terapkan di saham-saham, tetapi itu sendiri saya juga akan terapkan kalau memang itu menurut saya masih oke, saya akan average, saya akan cicil. Biasanya strategi saya akan beli cicil 3 kali. Ya, saya akan beli cicil 3 kali, tapi namun kalau ternyata kok masih nggak kuat juga, saya harus akui kalau itu mungkin memang strategi saya nggak oke, atau mungkin tidak direspon pasar, dan saya tetap juga harus berani cut loss untuk melindungi aset saya gitu. Jadi memang tetap harus ada target tersendiri juga ya Mas ketika kita mau average down gitu, dan kemudian mungkin perusahaannya memang yang fundamentalnya bagus gitu ya Mas ya. Iya. Oke Mas Bekti, ini ada beberapa pertanyaan, banyak pertanyaan yang masuk. Boleh saya bacakan ya Mas dari teman-teman ya Mas? Boleh. Oke nih Mas, ada dari Adityo 43. Mas Bekti katanya setelah 8 tahun baru menemukan feel tradingnya. Gimana caranya trading agar kita bisa menemukan feel-nya dan supaya sering cuan begitu Mas katanya Mas. Gimana nih Mas? Iya, sebenarnya kayak gitu menurut saya mengalir aja ya. Kita nggak harus teori seperti itu. Menurut saya sendiri itu 8 tahun termasuk produk gagal gitu kan. Ada teman saya yang lebih cepat, bahkan mungkin mempelajari market 2 tahun, 3 tahun dia udah jago, udah profit banyak, dia udah memahami market. Jadi kuncinya di sini adalah yang pertama kemauan dari diri sendiri juga. Dia mau belajar nggak, dia mau sering nyoba trading nggak, sifat jangan menyerah atau gimana. Nah, itu penting. Dan dia harus selalu diasah menurut saya. Karena apa? Kalau nih misalnya ada seseorang yang dia benar-benar belum punya rekening efek, dia belum pernah masuk saham. Dia tanya ke saya misalnya, sudah saya kasih semuanya ke dia, sudah saya jelaskan semuanya ke dia. Tapi kalau memang dia itu belum pernah mencoba di market, pasti dia juga akan belum paham dan dia pasti belum menemui kegagalan. Justru malah menurut saya itu dari kegagalan itulah yang membuat dia itu jadi hebat. Jadi kalau memang mungkin teman-teman di sini merasa kok aku masih gagal, aku masih ini udah setahun 2 tahun kok kayak belum dapat apa-apa, ya itu dari bagian dari proses menurut saya. Justru dari itulah Anda harus berpikir kalau itu memang Anda harus evaluasi diri. Aku harus seperti apa? Aku harus asah terus tradingnya. Aku harus belajar sama siapapun. Itu penting. Menurut saya itu sih Mbak, mengalir saja menurut saya. Yang penting jangan menyerah gitu. Oke, jadi tetap semangat gitu ya Mas, walaupun cut loss terus, jangan patah semangat, tapi tetap pakai uang yang dingin gitu ya Mas ya. Oke Mas, ada pertanyaan lagi nih Mas dari Yanuar Furkon. Mau tanya Mas, kalau pakai robot trading itu apa aman dari loss? Kemudian share tipsnya biar maksimal, gunakan agar cuan lebih gede Mas. Silakan Mas. Saya sendiri nggak pakai robot trading Mbak. Gitu. Kenapa? Saya lebih percaya dengan diri saya sendiri, dengan saya lihat dengan itu menurut saya kan juga nggak semata-mata langsung instan. Itu juga harus ada ibaratnya orang di belakang yang dia di set. Dia kan cuma sistem ya. Kita harus men-set di set itu seperti apa. Mungkin batasan
buy ataupun sell-nya ketika menyentuh ini dia akan otomatis melakukan buy atau sell. Nah, biasanya yang dilakukan robot trading kurang lebih seperti itu, tetapi saya pribadi saya nggak pakai gitu. Oke, jadi itu memang kita mesti nge-share sendiri juga begitu ya Mas, ketika untuk menjual ataupun membelinya ya. Oke. Mas, ini ada pertanyaan lagi nih Mas, katanya gimana cara tentuin timing buy ketika kita menggunakan teknik scalping gitu. Gimana ya? Kalau saya pribadi cuma ngamati dari running trade. Jadi kita dari gerakan. Berbeda kasusnya dengan yang namanya seorang swing. Kalau swing dia benar-benar mengandalkan sebuah chart, kemudian sentimen, dia juga kadang memahami broker summary, tetapi dia memang strateginya adalah ketika menentukan jual beli saham itu ketika dia dengan chartnya itu paling dominan, dia lebih ke menggunakan chart. Kalau scalping ini benar-benar cuman mengandalkan dari gerakan pasar yang volatilitas tingkat tinggi. Nah, biasanya saya pribadi melihat dari sisi broker summary itu penting ya untuk melihat akumulasi buy dan sell-nya. Setelah itu kadang saya melihat chart sepintas untuk melihat kira-kira chartnya kayak apa. Yang paling penting adalah ketika saham itu sudah direspon pasar. Nah, ini yang paling penting bagi scalper menurut saya di sini. Ketika saham itu sudah direspon pasar, ya range 2%, 3%, 4% itu sudah saya amati. Kira-kira dia masih mau lanjut nggak gitu kan. Kalau ternyata kok mungkin volumenya masih kuat, bidnya masih tebal, sentimen positif, ya biasanya aku langsung ambil gitu. Kalau tidak sesuai harapan, saya akan jual cut loss. Tapi kalau naik, ya saya akan take profit. Nah, yang paling penting disiplin deh. Jangan lupa take profit dan jangan lupa cut loss gitu aja. Jadi tetap ada ya Mas, take profitnya juga ada targetnya, kemudian cut lossnya juga tetap harus ada targetnya begitu ya Mas? Iya, oke, baik Mas. Scalper menurut saya penting itu. Oke, baik Mas Bukti, ada pertanyaan lagi dari Jovia Leno. Mau nanya Mas Bukti, apakah Mas Bukti masih memikirkan pola-pola teknikal ketika in atau out suatu emiten atau hanya bergantung penuh pada running trade dan follow the gain? The Giant, sorry. Silakan Mas. Oke. Yang saya lakukan sebenarnya saya sudah tidak terlalu sering melihat chart. Jujur aja seperti itu. Saya lebih mengandalkan bener running trade, bid offer-nya seperti itu kurang lebihnya, Mbak. Jadi yang saya lakukan itu adalah sebuah proses ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah kaprah dan salah paham. Kenapa Bekti kok nggak lihat chart gitu? Karena saya juga mungkin sudah puluhan tahun juga pernah mempelajari chart. Saya mempelajari semuanya. Maka itu saya rekomendasikan kepada teman-teman yang masih di awal, penting nggak sih kalau seorang scalper itu pakai chart? Penting. Fundamental penting nggak? Penting. Jadi semuanya itu pelajari dulu. Teknikal, fundamental, dan sebagainya. Nanti lama-kelamaan kamu akan memilah-milah. Ketika kamu mau jadi seorang scalper, seorang swing, mana sih ini yang cocok saya terapkan, mana sih ini yang enggak gitu. Dan kenyataannya sendiri saya sudah cukup lama mempelajarinya. Jadi udah mungkin kayak tertanam dalam otak saya, di mana oh ini gambarannya seperti ini. Jadi kan ketika saya itu mau jual beli saham, saya sudah membayangkan kira-kira chartnya seperti apa. Misalnya ada saham Smartfren, misalnya oh hari ini ARB, oh kemungkinan segitu, besok kemungkinan supportnya di situ, resistennya di situ. Kemudian saham misalnya yang ARB lagi, BABP misalnya seperti itu, seperti jadi sebelum perang gitu ya, nggak baca sebelum trading, itu saya udah punya gambaran chart gitu. Memang kalau ditanya lihat chart gak, hampir bisa dibilang enggak, tetapi saya sudah mengantongi dalam otak saya gitu. Jadi teman-teman bagi yang pengen nyoba scalping atau apa gitu ya, pelajari semuanya dulu karena itu bagian dari basic harus kita tahu gitu loh. Gitu. Oke, jadi tetap harus dipelajari dulu mana yang cocok, silakan teman-teman pakai gitu ya Mas tekniknya ya. Iya. Oke Mas Bukti, ada lagi nih pertanyaannya. Kalau untuk pemula buat invest ke depan itu membeli saham yang seperti apa? Dan mungkin level harganya itu yang di berapa Mas biasanya baiknya? Sorry Mbak, tadi pertanyaannya diulang, saya agak sedikit nggak kedengeran tadi. Oke, baik. Mau tanya kalau untuk pemula investasinya itu ke depan membeli saham yang kayak apa Mas? Kemudian kira-kira harganya itu yang di level berapa begitu Mas? Oke. Nah, menurut saya saham itu kan bisa naik, apalagi yang berfundamental bagus itu ya, itu disebabkan karena 3 hal. Yang pertama karena laporan keuangannya, yang kedua karena momentumnya, dan yang ketiga dia udah turun terlalu tajam sehingga dia akan ada potensial mantul.
Kalau saya pribadi sih jujur sebenarnya masih mengandalkan sektor-sektor seperti yang pertama kayak sektor kual, batu bara ya, di mana kita tahu bahwa harga batu bara dunia itu sedang naik all time high ya, sampai menyentuh 160 US dollar per pound. Nah, itu mengindikasikan menurut saya bagus. Pasti kemungkinan akan direspon oleh saham-saham yang ada di Indonesia. Namun, ya ini yang perlu saya tegaskan kepada teman-teman, jangan ditelan mentah-mentah. Artinya kita juga harus tahu, paham kebijakan DMO di Indonesia kayak apa, kebijakan kual. Ini penting. Jangan sampai saya bilang seperti langsung besok beli saham kual, habis itu nggak naik ya. Nah, sabar dulu. Karena memang saham-saham yang berfundamental bagus kayak PTBA, ITMG, Adaro, dia nggak akan naik signifikan kayak saham gorengan. Memang ada tahapannya. Dia lebih cocok untuk swing gitu kan. Nah, selain sektor kual, menurut saya memang sektor consumer good cukup menarik ya. Tapi orang pada bilang, waduh Unilever udah turun, MSP juga turun banyak gitu kan. Justru menurut saya, justru kalau semakin turun, kita ada kesempatan dong kita untuk membeli di harga murah. Kenapa saya cuma berpikir saham itu kita menyikapinya untuk investasi, kita harus melihat bahwa sektor konsumer, ibaratnya kalau kita lihat berpuluh-puluh tahun ke depan, siapa sih orang yang nggak butuh makanan? Semua orang butuh makan, kalau nggak makan ya mati gitu kan. Nah, maka dari itu menurut saya sektor konsumer itu menurut saya bagus gitu. Cuman karena kita harus mengcompare dengan analisa lainnya. Misalnya nih, dengan fundamental, dengan laporan keuangannya, dan lain sebagainya. Oh, atau mungkin dengan chartnya, oh chartnya downtrend, ya jangan diambil dulu, kita tunggu dulu. Kemudian, oh secara laporan keuangannya mungkin masih tergolong over value, jadi mungkin masih mahal, ya jangan beli dulu gitu. Jadi di sini intinya di saham itu jangan ditelan mentah-mentah, kita harus pinter-pinter mengcompare, mengcombine dengan sisi-sisi lainnya, baik chartnya, baik fundamentalnya, laporan keuangannya, kemudian jadi ini harus di-compare, jangan ditelan mentah-mentah gitu. Kalau memang tujuannya untuk invest, apalagi ya, itu memang disetting untuk jangka panjang harus dipikir sampai sebegitunya. Tetapi kalau untuk yang namanya untuk trading, kita nggak butuh. Ibaratnya kita itu kayak dagang di pasar. Yang penting saya datang, saya jualan di sana, saya untung, saya pulang. Kita cari gejolak di pasar aja. Ketika naik kita jual, kita beli, kita jual, untung ya udah gitu. Gitu sih. Mungkin seperti kayak sekarang gitu ya Mas, yang lagi laku masker, hand sanitizer, jadi kita ikutan gitu ya Mas. Nah, yang ngikutin benar yang mana yang lagi konsepnya laku gitu. gitu. Iya. Itu aja konsepnya gitu. Jadi mesti kalau untuk investasi harus persiapannya lebih matang gitu ya Mas, harus lebih dalam lagi menganalisanya begitu ya kira-kira ya Mas ya. Iya, menurut saya seperti itu Mbak. Baik, Mas Bekti, ada pertanyaan lagi dari Aldo Barus _. Mas mau nanya strategi analisa marketing tanpa broker summary seperti apa? Silakan Mas. Nah, ini sebenarnya keterkaitan dengan kebijakan bursa efek ya Mbak ya. Jadi kita tahu bahwa waktu itu live IG pertama saya di bulan Maret, itu ada wacana kalau di bulan Juli itu broker summary akan ditutup, ya kan? Seiring berjalannya waktu diundur bulan Agustus, ya kan? Seiring berjalannya waktu lagi diundur lagi nanti di bulan Desember. Nanti kita nggak tahu Desember itu akan diundur lagi atau dibatalkan, kita juga nggak tahu. Intinya kita ikuti aja kebijakannya. Nah, bagaimana sih kalau menurut Bekti? Yang pertama, kita itu di saham harus pinter-pinter beradaptasi. Kalau memang nantinya kebijakan ini diterapkan oleh bursa efek market Indonesia, ya kita mau nggak mau kan harus mengikuti. Jadi ibaratnya kita yang harus menyesuaikan gitu. Kita ngikutin aja aturan, kita nggak bisa melawan. Intinya mereka udah buat peraturan itu. Tapi yang ingin saya jelaskan di sini adalah kalau kita bercermin market luar, itu mereka kan udah pada nggak pakai US, Korea, itu kan mereka udah nggak pakai gitu. Jadi di sini yang ingin saya tekankan ketika nanti bagaimana nih kalau ini ditutup atau mungkin diterapkan, dihilangkan, jawaban saya mungkin saya akan adaptasi. Karena saya jujur juga belum pernah nih di market Indonesia ngalamin yang namanya kebijakan seperti ini. Kalau mungkin cuma batasan arah atau reject atas sama auto reject bawah, itu udah berkali-kali dulu bahasa udah beradaptasi. Tapi kalau yang namanya ini broker santai belum pernah diterapkan, sehingga saya akan adaptasi dulu. Nah, bagaimana sih setidaknya nanti Bekti untuk melangkah di situ? Ya saya adaptasi, setelah adaptasi, saya simpel seorang scalper. Ketika saya itu beli, mau itu kode brokernya ditutup, asalkan diri saya itu sudah punya yang namanya trading plan, punya batasan prinsip cut loss dan take profit, ya sudah, terapkan aja gitu. Walaupun kita nggak tahu broker summary-nya, ya memang keadaannya seperti itu, gitu kan. Kita beli misalnya di harga 100,
2%, 3%-nya kan kalau turun kan di 98 dan 97 gitu. Ya sudah, kalau memang nanti saya beli di harga 100 tidak sesuai harapan, turun di segitu ya saya cut loss gitu aja. Mau itu ketahuan yang beli broker mana, yang jual broker mana, ya sudah gitu. Mungkin simpelnya kurang lebih seperti itu, tapi nanti saya belum bisa menjelaskan lagi karena saya juga belum pernah ngalami dan pasti saya akan beradaptasi dulu gitu. Tapi udah dipersiapkan nggak Mas? Mas Lutfi mempersiapkan ketika nantinya memang hal tersebut diterapkan, Mas Lutfi sudah menyiapkan beberapa strategi lainnya begitu Mas? Ya, yang jelas yang saya persiapkan adalah tentunya dengan modal yang terukur, Mbak. Jadi saya meminimalisir resiko. Jadi kalau ketika ada apa-apa, saya ibaratnya sudah siap, gitu kan. Kalau tidak sesuai harapan, artinya kalau sampai loss besar atau apa itu saya sudah siap. Yang kedua, itu tadi, Mbak, punya prinsip. Kalau memang udah punya prinsip, nggak ada masalah mau kebijakan kayak apapun. Kalau tidak sesuai harapan, ya tinggal cut loss. Kalau naik, take profit, gitu. Sesimpel gitu ya Mas, jadi kemudian kita beradaptasi dan kemudian modalnya juga tetap harus terukur ya. Oke Mas, ada pertanyaan lagi dari Ilmu Pratomo, tools yang digunakan apa aja Om buat screening? Silakan Mas Lutfi. Kalau tool sebenarnya kan tool itu mungkin lebih ke yang namanya teknikal ya. Kalau teknikal ya mungkin saya itu standar, bahkan menyebutnya saya itu masih tradisional. Saya bukan orang teknikalis yang jago gambar chart, enggak. Tetapi kalau dibilang teknikal biasanya saya cuma pakai itu yang candlestick, kemudian moving average ya, kadang MA5 karena saya gunakan yang pendek karena saya orang scalper ya. Kemudian ya kadang pakai Bollinger Band, Scholastic Slow. Nah itu kadang tak pakai yang sederhana saja. Saya karena cuma melihat dari sisi kira-kira arahnya mau kemana, downtrend, uptrend, sideways dan sebagainya. Nah yang paling penting justru malah bukan tools tapi bagaimana cara kita menjadi seorang scalper. Kuncinya ya disiplin. Ketika itu sudah direspon pasar, saya ambil. Gitu. Jadi nggak ada batasan sendiri dan memang ini akan susah. Ketika misalnya aja saya itu screening sore hari untuk esok hari ya. Misalnya ada saham incaran saya A, B, C, D, E gitu kan. Saya udah nyiapin 5. Tapi bisa jadi yang udah saya siapkan itu ternyata nggak direspon pasar. Justru ada yang saham yang nggak tak watchlist, yang ada nggak saya rencanakan sebelumnya, malah justru tiba-tiba naik direspon pasar. Ya saya akan ikut gitu loh Mbak. Gitu lebih jelasnya. Oke, terima kasih Mas Lutfi untuk jawabannya Mas. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Aksa Mujono. Mas Lutfi, kalau scalper biasanya fokus di satu saham aja atau beberapa saham sekaligus gitu Mas? Biasanya paling nggak aku kalau untuk fokus itu untuk yang saya simpan di porto itu paling nggak cuma 2 atau 3. Keseringannya 1 atau 2. Jadi jarang aku nyimpan banyak-banyak karena kalau semakin banyak justru semakin pusing untuk mengawasinya. Jadi saya akan tukar in out. Misalnya saya beli saham A, beli ya kan. Kemudian beli lagi saham B. Ternyata saham B udah naik, saya jual gitu kan. Saya tukar lagi beli saham lainnya gitu. Ternyata misalnya saya beli saham A dan B dan sama-sama belum menghasilkan cuan. Ternyata kok masih berjalan di tempat. Tiba-tiba ada saham C gitu kan. Biasa jadi saham A saya jual dulu, mungkin rugi fee atau mungkin cut loss sedikit, tapi akan saya tukar dengan saham lainnya di mana saya punya harapan ketika kalau itu saya tukar itu semoga memberi cuan yang lebih gitu. Jadi cuma sedikit sih yang saya simpan, yang saya pantau di portofolio saya in out. Tapi kalau untuk in outnya, iya memang saya banyak sekali, bisa berapa puluh emiten satu hari bergonta-ganti gitu. Nah itu ada yang nanyain juga nih Mas, bukan ada banyak yang menanyakan kira-kira Mas Bekti itu dalam satu hari berapa banyak sih perusahaan yang di di scalpingin lah mungkin gitu Mas. Ini juga tergantung kondisi pasar Mbak. Kalau memang lagi rame bisa sampai 20, 30, 40, rata-rata 20, 30 jenis bisa jadi itu Mbak gitu. Tapi kalau rata-rata mungkin keseringannya sih, kalau keseringannya itu paling cuma 10 emiten ya. Tetapi kalau dibalik 10 emiten itu untuk in out-nya di sebuah saham, karena kan satu saham ada mungkin sampai satu hari itu yang mungkin saya in out 5 kali, 10 kali, ya pernah gitu. Tergantung ramenya saham itu. Itu bisa sampai banyak sekali saya in out di saham itu gitu. Kalau kira-kira Mas, ini pertanyaan dari saya, kalau Bukalapak tadi juga ikut atau gimana Mas? Bukalapak itu ya sempat ikut juga sih Mbak ya. Kalau untuk hari ini saya memang cut loss di Bukalapak ya. Jadi sedikit karena mungkin volumenya jumbo, jadi saya mungkin ambil karena saya berpikir
berat untuk menebak arahnya kemana, jujur agak susah tadi. Bagi saya pribadi, mungkin bagi teman-teman ada yang memang membukukan profit ya, selamat gitu ya. Tapi yang jelas bagi saya pribadi kalau untuk hari ini saya masih cut loss gitu. Dan memang itu tadi Mbak yang saya tekankan bahwa yang namanya mau kita itu berapa tahun, kita itu puluhan tahun di saham tetap yang namanya cut loss itu bagi saya penting. Saya aja sampai detik ini masih selalu cut loss karena itu bagian dari perlindungan aset menurut saya gitu. Yang paling penting adalah akumulasi cut loss dan akumulasi profit itu lebih banyak kan profitnya. Udah kuncinya di situ. Biar fundamentalnya makin kuat begitu ya Mas ya. Iya Mbak. Oke. Mas Bekti, kemudian ada pertanyaan lagi nih Mas, kriteria saham yang profit disiplin di berapa persen? Kemudian apakah kriteria sahamnya punya ciri-ciri tersendiri? Atau mungkin Mas Bekti sudah hafal polanya begitu Mas? Dia bertanya. Silakan Mas Bekti. Iya, sebenarnya ngaruh juga sih ya Mbak ya. Selama puluhan tahun ini kan saya selalu trading di berbagai sahamnya. Masing-masing itu punya karakteristik unik. Misalnya grupnya Lipo, grupnya MNC, grupnya Bakri, grupnya Sinarmas, dan lain sebagainya. Saham-saham BUMN, apa itu masing-masing punya ciri khas unik. Dan itu memang kadang kita juga harus improvisasi, kadang berubah-ubah juga. Tetapi yang ingin saya tekankan kepada teman-teman adalah ketika teman-teman itu mempelajari itu semua, itulah bagian dari prosesnya. Ketika Anda trading, oh ternyata kalau MNC itu seperti ini. Mungkin ada yang sering bilang misalnya, saham grupnya ini kok kasar banget deh kalau main gitu. Akhirnya mungkin ada yang aku menghindari dulu deh kalau grupnya itu karena itu terlalu kasar kalau trading misalnya gitu. Nah itu juga Anda harus mengamati. Makanya saya menyebutnya di awal tadi Mbak, waktu, jam terbang, dan pengalaman itu nggak bohong. Jadi memang itu dibutuhkan. Nggak bisa Anda langsung mungkin 1 bulan, 2 bulan langsung pengennya langsung sukses gitu. Wah agak berat Mbak itu. Karena jangan sampai yang terjadi itu justru seperti ini loh. Ada seorang teman saya di awal dia itu trading ya, dia merasa profit di awal, bangga, merasa pinter, merasa bisa, merasa gelanya gitu kan. Tetapi dia lupa, dia belum memahami sebuah siklus. Kalau market itu ada sideways, ada bearish gitu kan. Dia masuk ketika market bullish, market mendukung. Sehingga ketika dia masuk, dia langsung cuan. Tapi dia langsung merasa, wah di saham enak. Dia nggak mau belajar. Alhasil dia dihajar keadaan ketika market itu sideways dan bearish, habis profitnya gitu loh Mbak. Maka dari itu yang namanya sebuah proses itu dan waktu dan pengalaman itu nggak bohong gitu. Kita kalau mau berpikir secara rasional ya, seorang dokter itu bisa jadi seorang spesialis. Dia tuh kuliah mungkin 4 tahun, 5 tahun, habis itu dia juga masih kuliah di jurusan yang spesialis gitu kan. Seorang mungkin orang mau jadi seorang guru atau dosen, dia juga harus kuliah dulu bertahun-tahun, kadang dia masih melanjutin S2, S3 gitu. Anda jadi trader pengen 1 bulan langsung sukses gitu, langsung instan, nggak bisa menurut saya. Ada sebuah proses, jangan sampai Anda itu nanti justru kejebak sama yang tak bilang kayak teman saya tadi, masuk ketika market oke, tiba-tiba Anda profit tinggi, Anda mungkin nggak mau belajar, ini fatal menurut saya. Anda harus selalu belajar, belajar, dan belajar. Makanya saya sering menyebutnya bahwa kita semua itu adalah murid, market adalah gurunya, dan kita itu harus selalu belajar terus dari hari ke hari. Bahkan sampai saat ini pun saya juga masih belajar, karena market itu akan selalu berubah-ubah. Kebijakan bursa itu juga akan selalu dirubah-rubah gitu. Oke, jadi intinya tetap harus belajar terus gitu ya Mas, karena semuanya terus dinamis gitu ya Mas, pasti ada perubahan-perubahan dan ada improvement sendiri dan perbaikan gitu dari bursa juga. Mas Bekti, kalau boleh satu lagi pertanyaan nih Mas, kalau terkait dengan bank digital dan kemudian dengan sektor teknologi Mas, yang sekarang sudah ada, kita punya unicorn satu di pasar modal. Kira-kira dari pandangannya Mas Bekti seperti apa Mas ke depannya Mas? Kalau untuk pandangan saya Mbak, jelas ya Mbak ya, yang namanya bank digital itu sebenarnya nilai positif. Kenapa kok nilai positif? Karena kita itu kan semakin lama mau nggak mau kita tuh harus ibaratnya berubah ke peradaban yang lebih maju gitu kan. Kita tahu beberapa tahun lalu waktu saya masih kecil itu yang namanya handphone nggak ada. Yang namanya kalau kita mau telepon bener-bener cuma dari wartel di telepon umum gitu kan. Tapi lama-kelamaan berkembang sama. Mungkin dengan digital bank ini semakin lama semakin bagus, semakin berinovasi, dan ibaratnya semakin lama itu benar-benar sistem terintegrasi secara bagus. Nah, saya melihatnya sisi positif. Cuman yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman bahwa jangan sampai namanya over. Ketika saham kita tahu saham-saham rata-rata di
bursa kita itu digital bank itu rata-rata perbankan itu udah naik yang super luar biasa. Anda juga harus hati, ada yang namanya correction, itu juga penting. Perhatikan juga, jangan sampai Anda langsung over, wah ini pasti masih bagus, Anda simpen dan ternyata bisa jadi mungkin kejebak. Karena di saham itu ada namanya rotasi sektor menurut saya. Ada saatnya sektor tertentu yang mungkin berubah-ubah. Kita tahu mungkin Desember tahun lalu ya 2020 Januari, siapa sih yang nggak tahu saham-saham farmasi? Kimia Farma, Inaf, Ira, aku yakin deh semua trader saat itu pasti beli saham itu. Karena di running trade yang paling ramai saham-saham farmasi dengan keterkaitan isu COVID dan adanya vaksin. Sehingga apa? Direspon positif. Kemudian muncullah yang namanya digital bank gitu kan. Mungkin kedepannya akan berubah lagi. Mungkin digital bank akan terganti rotasi dulu dengan saham-saham sektor lainnya. Mungkin tambang, mungkin consumer good, mungkin sektor mungkin manufaktur atau apa, pasti ada rotasinya gitu Mbak. Jadi intinya kalau saya boleh berpendapat bagus prospek ke depannya, tapi jangan sampai over gitu aja sih menurut saya. Dan harus siap dengan sektor rotasi gitu. Baik, itu yang mesti diantisipasi ke depannya ya Mas, karena kebanyakan mungkin sudah cukup tinggi begitu harganya ya Mas ya kalau dilihat. Iya. Oke, Mas Bekti, karena waktunya kayaknya kita sudah mau 1 jam nih kita ngobrol Mas, nggak terasa. Boleh Mas, mungkin penutupnya Mas buat teman-teman nih, mungkin jangannya buat teman-teman nih Mas, buat para scalper juga, silakan Mas Bekti. Oke, mungkin biar beda dari live-live sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa di sini jangan lupa yang namanya berinvestasilah dan trading saham. Itu menurut saya penting. Kenapa? Investasi itu menurut saya adalah sebuah instrumen di mana kita itu bisa menyimpan dana kita sehingga menghasilkan lebih di masa mendatang. Saya bercermin waktu saya dulu kuliah. Itu saham BCA, saham GGRM itu rata-rata cuma 2.000-3.000 perak. Tapi sekarang sudah jadi 30 ribuan ya kan. Kalau kita lihat bisa naik 10 kali lipat sendiri dalam waktu 10 tahunan. Kurang lebih seperti itu. Nah, bayangin kalau kita nabung di bank, nggak mungkin dapat segitu 10 kali lipat. Maka dari itu pentingnya berinvestasi adalah simpenlah aset Anda untuk investasi di masa mendatang. Kemudian kenapa pesan saya yang kedua trading saham? Karena saya sudah buktikan sendiri ternyata trading saham ibaratnya juga bagus juga, bisa cari cuan, bisa melipat gandakan aset. Ini penting juga, yang paling penting Anda harus cari resepnya. Anda harus disiplin, Anda punya trading plan, punya money management. Gimana caranya Anda bisa mengembangkan aset dan melindungi aset Anda. Jadi yang penting berinvestasi dan tradinglah saham. Menurut saya seperti itu. Saya sudah buktikan bahwa cukup meraup lumayan gitu menurut saya dari bursa efek, dari pasar saham hingga bisa dipakai untuk hidup yang lebih baik. Gitu.